kami hormati, acara kita hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang hari ini pemateri kita yaitu Ibu Mika Luciana, CGP Angkatan 11 yang akan memberikan materi pada kegiatan komunitas belajar kita yaitu diseminasi budaya positif. Semoga ilmu yang akan diberikan ke Bu Mika kepada kita semua hari ini akan memberikan dampak baik diri kita sendiri ataupun sekolah tentunya. Baiklah, susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Kombel Kopat Bedug oleh Ibu Nursania. Kepada Ibu Nursania kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita siang ini, yaitu diseminasi budaya positif yang kita laksanakan dalam bentuk kombel kita ya, kombel Kopat Bedug. Tak lupa selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang dan membawa kita ke alam yang penuh dengan keteraturan dan bimbingan yang tiada habis-habisnya. Kita akan melaksanakan diseminasi atau penyebaran yang berjudul budaya positif yang dilaksanakan oleh kombel kita, kombel Kopat Bedug, yaitu kelompok belajar komunikasi komunitas guru-guru SDN 004 Sungai Bedug, di mana kombel kita ini bertujuan sebagai wadah diskusi, penyebaran hal-hal positif,
perbaikan ataupun inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk kebaikan atau kemajuan pendidikan baik di kelas maupun di sekolah maupun pada tujuan pendidikan pada umumnya, di mana nanti kita berharap Kombel kita ini akan bisa dijalankan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang baik untuk sekolah kita maupun untuk anak-anak secara pribadi. Kombel kita ini kebetulan baru pertama kita aktifkan, dan kalau bisa akan kita aktifkan secara kontinu, dan kebetulan pada saat ini salah seorang guru kita dari CGP Angkatan 11 mau berperan, berpartisipasi, mengajak kita pada kemajuan. Dengan hari ini beliau akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, yaitu Ibu Mika Luciana Sitinjak. Semoga hal-hal yang dipaparkan Ibu Mika hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nursania selaku Ketua Kombel kita, dengan harapan semoga Kombel kita bisa kita laksanakan bulan-bulan berikutnya, kita agendakan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 004 Ibu Haja Agusriana. Kepada Ibu Haja Agusriana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini tanggal 21 Agustus 2024, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dapat hadir di ruangan kita ini dalam acara yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Mika Luciana. Selawat dan salam kita hadirkan pendidikan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kedepannya SD kita lebih maju lagi, lebih bergiat lagi dalam pendidikan, terutama untuk Ibu Mika, agar dapat ilmu yang didapatnya diserap kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, saling mengisi dan saling berbagi. Itu harapan kami sebagai pimpinan sekolah kita. Jadi ada warna sekolah kita, paling tidak kalau kemarin satu langkah, ini bisa juga 4-5 langkah ke depan ya Bu Mika. Selamat untuk semuanya, dan untuk Bu Mika selamat, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut, Ibu dapat lulus dengan nilai terbaik. Amin ya robbal alamin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yaitu acara yang kita nanti, yang kita tunggu. Pemateri kita yaitu Ibu Mika Luciana yang akan memberikan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Mika Luciana Sitinjak, CGP Angkatan 11, kami persilakan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Agusriana, dan juga Ketua Kombel yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang juga sangat mendukung akan terlaksananya kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini. Di sini saya berdiri untuk menyampaikan pemahaman baik
dari apa yang saya dapatkan. Bukan berarti saya sudah lebih pintar, tidak ya Bapak Ibu ya. Dan juga bukan berarti hal ini belum pernah diketahui Bapak Ibu juga, tidak. Di sini saya mau menyampaikan, menyebarkan pemahaman baik tentang budaya positif. Alangkah baiknya seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, jika kita tahu dan bisa bersama-sama. Tidaklah hebat orang yang tahu dan hanya bisa menggunakan untuk dirinya sendiri, tetapi mari kita bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah kita SDN 004 Sungai Bedug. Ya. Sebelum masuk kepada materi, ya, di sini kita untuk pembukanya kita buka dengan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ingat angka terakhirnya satu angka saja, nomor HP, kalikan dengan 2. Ditambahkan 5 dikalikan 50 ditambah dengan 1771. Hasil tersebut dikurangi dengan tahun kelahiran kita masing-masing. Ada 3 angka ya. Angka kedua terakhir kan 3 angka ya, angka kedua terakhir ditambahkan 2. Apakah itu umur Bapak Ibu? Tambah 2. 2 angka Pas. belakang tambah 2. Pas. Oke, Ibu Tika pas ya, 35. Pas ya. Ice breaking ini salah satu contoh kegiatan numerasi yang bisa kita terapkan sama anak-anak mungkin yang sudah kelas besar. Iya, kelas besar. Ya, baik, kita akan mulai kegiatan hari ini. Hari ini kita akan bersama kurang lebih dalam durasi 60 menit atau lebih, karena ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ketujuh rangkaian materi ini adalah inti daripada pelaksanaan budaya positif. Nanti kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan sampai kita bisa mengatakan, oh sekolah kita sudah memiliki budaya positif. Yang pertama, pengantarnya adalah apa itu pendidikan. Jika kita sudah memilih untuk menjadi seorang guru, tentunya kata pendidikan itu tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin saja ada yang mengatakan pendidikan itu pengajaran dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, berdasarkan filosofi pendidikan KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan pendidikan adalah pemberian tuntunan, menuntun murid terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Jadi ada 2 kodrat yang dimiliki oleh murid kita, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Apa yang dikatakan kodrat alam? Kodrat alam itu karakternya, lingkungannya di rumah, lingkungan di sekitarnya, masyarakat, lingkungan tempat tinggalnya. Terlebih lagi jika kita berbicara secara luas Indonesia, orang yang tinggal di pesisir pantai dengan kita yang tinggal di daratan tentu mempunyai lingkungan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus lebih dulu memahami kodrat alam supaya kita bisa menuntun anak itu. Kalau kita memberikan contoh pembelajaran yang seperti yang ada di kota kepada orang-orang yang ada di pesisir pantai, tentunya tidak akan mempunyai makna bagi murid kita. Dan kodrat zaman adalah sedang berada di zaman mana kita mengajar saat ini. Tentunya Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar pasti memiliki atau menyadari adanya perbedaan zaman. Zaman dulu seperti apa, zaman sekarang seperti apa. Kita saja juga menyadari semua pekerjaan kita sekarang sudah berbau dengan teknologi. Sudah jarang yang di print out baru kirim, sekarang sudah kirim link,
laporan dimasukkan ke link, semuanya isi data lewat link. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada kodrat zaman. Supaya apa? Supaya murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan yang berpihak kepada murid adalah tujuan daripada filosofi Ki Hajar Dewantara yang bermakna mempunyai prinsip menghamba pada murid. Nah, beberapa rekan ataupun beberapa orang jika mendengar kata menghamba pada murid, pasti ada yang berpikiran kenapa? Ya, menghamba pada murid tanda kutip. Kenapa kita yang jadi menghamba? Karena konotasi kata menghamba ada kaitannya dengan merendahkan atau menyuruh, atau dalam bahasa kata yang kasarnya babu seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Menghamba kepada murid ini sejatinya adalah memberikan apa yang dibutuhkan murid. Seperti itu. Bukan berarti murid bersusuka hati bertingkah laku kepada kita atau menjadi seenak-enaknya bertingkah laku, tidak. Tetapi lebih berfokus kepada memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, aman, sehingga terwujud apa yang dikatakan dengan well-being. Well-being itu adalah kondisi di mana anak itu mempunyai semangat untuk datang ke sekolah. Dia tidak merasa takut, dia tidak merasa terancam. Nah, seperti itulah pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan KHD. Dan itulah yang mau disebarkan kepada kita guru-guru masa kini untuk dapat menciptakan atau mewujudkan pembelajaran yang well-being. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kata berubah tentunya mempunyai arti ada hal yang lama yang kita pahami ternyata sekarang bukan seperti itu. Berdasarkan KBBI, menurut KBBI, paradigma itu artinya kerangka berpikir. Menurut para ahli Thomas Kuhn, paradigma itu artinya landasan berpikir ataupun konsep dasar. Menurut C.J. Rizer, paradigma itu artinya suatu acuan ataupun dasar pikiran kita. Bagaimana kita saat ini mempunyai pikiran atau paradigma terhadap pendidikan tadi yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian perubahan paradigma belajar apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu perubahan paradigma selanjutnya budaya positif. Ini dia. Salah satu contoh kegiatan memberi tuntunan adalah mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Tadi kita di awal sudah melihat bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak. Intinya menuntun anak, bukan merubah kodratnya. Kadang-kadang saya juga sebelum mempelajari ini, saya juga menyadari kadang-kadang kita memaksakan di anak itu untuk menjadi seperti yang kita mau. Seperti itu. Ternyata kita sebagai guru itu diibaratkan seperti petani. Petani padi, kita bisa memupuknya, bisa memberi air, tapi kita tidak bisa merubah kodrat padi untuk menjadi jagung. Contohnya seperti itu. Jadi kita lebih fokuskan kepada menuntun anak dengan cara bagaimana mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid yang baik tentunya bisa kita bina. Salah satu tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan positif, saling menolong, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Kalau kita melihat kata budaya, tentunya budaya ini hal yang sudah sering kita lakukan, yang sudah kita biasakan, sehingga menjadi budaya bagi sekolah kita. Dan pada akhirnya karakter-karakter itu tadi akan membentuk sebuah budaya yang positif. Iya, perubahan paradigma belajar budaya positif menurut Dr. William Glasser, mari kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol siswa. Itu yang saya sampaikan tadi di awal. Kita beranggapan anak itu, murid itu hanya saya yang bisa mengontrolnya, hanya seorang guru yang bisa mengontrolnya. Ternyata pikiran itu tidaklah tepat, karena sejatinya
jika anak mau diatur oleh gurunya, dia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Kenapa? Karena dia belum mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Ya. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu makanya kadang kalau kita di kelas ada anak yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama, atau kadang kita sudah, aduh bagaimana lagi ini ya, gitu. Kadang-kadang kita menganggap diri kita yang apa yang kurang seperti itu, atau memaksakan kehendak ke si anak tersebut, padahal dia tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya. Artinya kita sebagai guru tidak sepenuhnya bisa mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ayo anak-anak tepuk tangan untuk si anak ini. Kita menganggap itu bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Ternyata tidak. Itu hanya bermanfaat dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu pendek. Ketika anak tersebut menyadari, saya sedang tidak membutuhkan tepuk tangan dari bu guru, dia tidak akan mau melakukan apa yang kita minta. Nah, bahkan kalau dia sudah merasa terlalu dekat dengan gurunya, dia bisa menolak bujukan tersebut. Ya, next. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pasti kita juga pernah melakukan hal ini. Kita sampaikan atau kita buat suatu kalimat yang membuatnya merasa dikritik, merasa bersalah. Tujuan kita baik supaya anak itu bisa berbuat yang lebih baik lagi. Ternyata pemikiran seperti ini adalah salah, ya, karena hal seperti itu dapat membuat siswa menuju identitas yang gagal. Dia akan fokus kepada kritikannya dan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Mungkin saya juga pernah mengalaminya. Tujuan kita baik untuk menasihati anak tersebut dengan menyampaikan, ibu kan sudah berapa kali ngasih tahu, ini sudah diajari. Kadang-kadang seperti itu kan, kalau kita juga di kelas sudah berkali-kali menerangkan, tapi masih juga kadang ada anak yang memang gak bisa atau sengaja untuk tidak mendengarkan. Pasti kita ada penyampaian lisan kita yang kadang-kadang membuat mereka lebih kepada menyalahkan dirinya sendiri. Ternyata ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter tidaklah tepat. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar dalam hal budaya positif. Jadi ada 3 tadi, tidak selamanya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu efektif. Memberikan penguatan yang positif juga ternyata tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini sama seperti yang tadi. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak hanya untuk murid, tetapi mungkin untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah atau mungkin anak kita tidak bisa memaksakan memiliki hak untuk memaksa mereka. Mereka mau mempunyai minat dan bakat seperti apa. Nah, perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jika ini kita lakukan terus-terusan, kita memaksakan kehendak terus-terusan, bisa jadi mempunyai anak ataupun siswa mempunyai perasaan yang tidak suka kepada gurunya. Ya, yang kedua, kita masuk kepada disiplin positif. Setelah tadi kita mendapatkan masukan terhadap perubahan paradigma belajar, ya, dengan kita sudah tahu bagaimana kontrol kita ternyata tidaklah bisa memaksa, tidaklah bisa untuk selalu memberikan penguatan yang positif ataupun tidak selalu mempunyai kritik dan kritik dan juga merasa bersalah. Sekarang kita mau bahas mengenai disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin kadang-kadang dikaitkan dengan yang namanya hukuman atau sanksi. Atau yang pertama dikaitkan dengan hukuman. Ternyata disiplin positif itu tidak berkaitan dengan hukuman. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Saya sangat bangga di sekolah kita ini tidak begitu gampang untuk memberikan hukuman kepada anak-anak. Itu hal yang perlu dan masih harus kita pertahankan, dan kalau bisa kita tingkatkan lagi. Beberapa bulan saya di sini, saya tidak melihat cepat-cepat memberikan hukuman atau seperti apa, tidak. Karena memang pada intinya disiplin itu tidak berkaitan dengan hukuman. Selanjutnya, disiplin positif itu bersifat self-disiplin. Artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk menjadi orang yang disiplin. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin ini, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kita ambil contoh seperti murid kita. Jika mereka masih belum bisa menemukan keyakinan untuk melakukan disiplin, maka guru yang akan mengambil alih untuk mendisiplinkan mereka. Begitu juga kita dalam kondisi ataupun lingkungan pekerjaan kita. Yang ketiga, disiplin positif ini merupakan motivasi internal, harus dari dalam diri. Hampir sama dengan self disiplin tadi. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Saya akan datang tepat waktu bukan karena takut kepada kepala sekolah saya, bukan karena diberikan penghargaan, bukan karena diberikan pujian oleh teman-teman, tidak seperti itu. Saya mau datang tepat waktu karena saya memang menginginkan tepat waktu. Contohnya seperti itu. Murid-murid mau mengerjakan tugas yang kita harapkan nih kepada anak kita dengan adanya disiplin positif ini, karena memang mereka ingin belajar, ingin mendapatkan pembelajaran yang sangat baik, bukan karena takut tidak dinilai, bukan karena takut akan dihukum. Nah, motivasi internal ini yang kita harapkan ada kepada anak-anak. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Saya memakai sepatu warna hitam karena saya memang mau menjadi orang yang bertanggung jawab menaati peraturan sekolah, bukan karena takut dihukum oleh guru. Jadi dia bertanggung jawab kalau setiap hari Sabtu supaya hari Seninnya tidak ada kendala pakai sepatunya, dia akan membersihkan, menyiapkan pada hari Minggu sehingga hari Senin tidak ada pakaiannya yang terbengkalai. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dari disiplin positif ini, kita mengharapkan anak-anak kita menjadi peduli, kebersihannya terjaga, menjadi orang yang mempunyai sifat belas kasih, percaya diri, tenggang rasa. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Nah, contohnya pembiasaan ataupun budaya disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama, menyambut siswa. Guru menyambut siswa sekaligus membiasakan budaya 5S. Senyum, karena begitu anak-anak datang kan pasti mereka senyum dulu dengan kita. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan ini juga merupakan disiplin positif datang tepat waktu untuk murid-murid kita. Ya. Yang kedua, gotong royong. Ini juga merupakan disiplin ataupun budaya positif. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita mengajarkan mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga itu ada literasi. Nah, mungkin di beberapa sekolah tidak sama pembiasaannya, tidak sama budayanya. Tapi pembiasaan dan budaya kita sudah sangat baik karena kita berusaha melakukan apa yang murid butuhkan. Itu tadi filosofi pendidikannya. Selanjutnya, berbaris sebelum masuk kelas. Nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari sini adalah keteraturan. Kadang-kadang memang
kita ini sebagai guru tidaklah sempurna. Ya, kadang kita menyuruh anak baris, tapi kita kurang menyampaikan apa sebenarnya tujuan dari berbaris ini. Kita belajar antri, kita belajar keteraturan, dan selanjutnya mengetuk pintu sebelum masuk kelas. Nah, walaupun ini hanya tindakan yang kecil, ternyata ini mempunyai pengaruh yang besar. Supaya anak menghargai siapa yang ada di kelasnya. Anak menghargai guru. Kalau mau keluar harus bilang permisi. Kalau bersalah minta maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong. Nah, kalau pada fase kelas A, kelas 1 dan 2 yang ibu gurunya sering dimintai tolong kan, Bu bukain, tolong gitu kan. Baru dia ganti lagi bahasanya, Ibu tolong bukain. Atau kalau mau keluar, Bu pipis. Nah, masih gitu kan. Dari sejak dini kita ajarkan mereka untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Ibu permisi mau ke kamar mandi. Lama-kelamaan walaupun kita terus-terusan setiap hari menemukan hal itu, yakinlah Bapak Ibu pasti akan ada anak yang menyerap apa yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sekali lagi digarisbawahi pada kemampuan memerintah diri sendiri dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain atau tanpa diperintah orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal itu. Arahnya ke situ. Bisa melakukan nilai-nilai kebaikan ataupun kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dari dalam dirinya, dia sadar dia mau melakukan hal yang baik. Masuk kepada materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu boleh saya bertanya, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru? Bu Tika, apa motivasinya untuk menjadi seorang guru? Ikut andil dalam pendidikan. Ikut andil dalam pendidikan. Kalau Pak Kus? Atau karena disuruh orang tua? Kan ada motivasi terhadap perilaku kita kan? Nah, kalau saya memang dari kecil mau jadi guru, tapi sempat berubah di SMA. Ternyata orang tua saya bilang harus jadi guru lagi. Nah, seperti itu motivasinya. Bu Basita? Ya begitu, karena kakak saya guru, jadi saya pengen seperti kakak saya. Nah, itu namanya motivasi. Alasan kita melakukan sesuatu. Ada yang memang mau jadi guru, ya nggak ada pilihan lagi, kan gitu kan. Waktu dulu zaman dahulu sama zaman sekarang kan beda ya Bu ya. Kadang-kadang di dekat rumah atau di lingkungannya yang ada cuman jurusan FK misalnya ya, universitas dan lain-lainnya. Ada yang karena orang tuanya menjadi guru, ingin menjadi guru juga. Melihat hal yang enak-enak menjadi guru, mau menjadi guru juga. Ternyata setelah didalami, setelah terjun langsung, Lebih enak. senang lagi, lebih enak. Iya, good. Iya. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau jadi guru karena disuruh oleh orang tua saya, daripada saya dimarahin, ya udahlah. Ada yang seperti itu. Mungkin kalau kita ambil contoh pada anak-anak, supaya tidak dihukum atau supaya dia tidak disindir oleh gurunya, ya udahlah, saya ikuti aja apa kata ibu ini. Jangan ribut daripada nanti saya dihukum, kan gitu ya. Daripada saya dimarahin, itu adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sadari atau tidak kita sadari, hal ini memang ada. Seseorang melakukan sesuatu, anak kita melakukan sesuatu karena sesuatu. Kalau kami di fase A, ibu guru dia mau melakukan misalnya ibu guru buang sampah, oh iya bagus, pintar, supaya mendapat pujian dari ibu gurunya. Ada yang seperti itu karena mereka masih tahap
tahap anak-anak gitu, atau supaya dilihat temannya, oh aku dipuji ibu guru, kalian enggak. Itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena memang kita sebagai guru memberikan motivasi mereka dengan cara yang berbeda-beda, ya. Kadang bisa melalui penghargaan tadi, kadang bisa hukuman tadi, tapi ternyata hal itu tidaklah efektif untuk anak, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau menjadi guru seperti Bu Tika tadi karena memang mau turut ambil andil dalam dunia pendidikan, menghargai dirinya. Dengan cara itu Bu Tika akan menghargai dirinya sebagai seorang guru, sehingga tidak akan bertingkah laku yang aneh-aneh, ya kan Bu Tika? Enggak aneh udah lah. Tidak akan membuat sesuatu yang bisa mencemarkan profesinya. Kita hargai diri kita, profesi kita sebagai seorang guru dengan nilai-nilai yang kita percaya, ya. Dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa seorang guru itu seperti apa. Seorang guru itu harus menjadi role model atau contoh, gitu kan? Ya, boleh. Menjadi teladan. Nah, itu hal yang kita percayai sehingga kita akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Itu disebut motivasi juga, alasan kita melakukan sesuatu, tapi itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua juga masih motivasi eksternal, karena itu dipengaruhi oleh orang lain atau dunia, lingkungan lain, bukan dunia lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan itu adalah motivasi internalnya dari dalam diri sendiri. Nah, untuk ketidaknyamanan atau hukuman ini, next Bu Tika. Ya, stop dulu. Ada hukuman atau konsekuensi. Ternyata istilah hukuman atau konsekuensi ini berbeda. Sabar Bu Tika dulu. Iya. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Kira-kira hukuman itu apa ya? Kalau melakukan pelanggaran kita identikan dengan Hukuman. Konsekuensi? melakukan sesuatu ada konsekuensi. Ada. Ada akibat, ada sebab akibat. Iya. Kalau hukuman biasanya identik dengan yang namanya fisik. Seperti, coba Bu Tika, next. Kita lihat, nah stop dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini sanksi, konsekuensi atau hukuman? Oke. Next Bu Tika, kita lihat jawabannya. Itu adalah konsekuensi. Karena dia terlambat ke sekolah, sehingga dia harus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Next, contoh berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Jawabannya Bu Tika? Iya, hukuman. Next, yang ketiga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, jawabannya adalah iya, tepat. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12. Iya, itu adalah hukuman. Lanjut Bu Tika. Nah, stop dulu. Itu adalah contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya tadi motivasi eksternal kedua adalah motivasi penghargaan dalam perilaku manusia. Ternyata ini hal yang pernah saya alami langsung. Ya, coba next Bu Tika. Ternyata penghargaan ini pengaruhnya itu hanya jangka pendek untuk memotivasi perilaku manusia. Dan penghargaan katanya tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Contohnya seperti apa ya? Saya pernah mengalaminya sendiri, dan ternyata setelah saya mempelajari ini baru saya ngeh
Jadi waktu di sekolah yang lama, saya membuat mungkin sepertinya ada di sekolah kita ini, saya membuat satu karton untuk tempat bintang-bintang apresiasi untuk anak, baik dia melakukan keyakinan kelas maupun dia bisa menjawab pertanyaan, dapat bintang. Ternyata memang pengaruhnya itu jangka pendek, atau mereka mau melakukan hal itu kalau saya yang mengajar. Ketika masuk guru mata pelajaran yang lain, kembali lagi heboh. Iya, karena dia tidak merasa ada penghargaan dari guru yang ini. Akhirnya ada terjadi pembedaan. Padahal tujuan kita supaya mereka terbiasa, sehingga siapapun guru yang masuk akan seperti itu perilakunya. Nah, ternyata itu tidak bisa mempengaruhi dalam jangka panjang. Dan itu juga termasuk salah satu contoh penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Pada saat saya memberikan itu, siapa yang bisa menjawab? Ada kuis nih, ayo yang bisa menjawab dapat bintang. Ada yang mengangkat tangan kecepatannya beda tipis. Kita sebagai guru tentu memilih yang paling cepat. Ternyata ini masa kita pilih kasih. Iya. Ibu ini pilih kasih dia terus, seperti itu, merusak hubungan. Jadi ada perasaan yang pilih kasih, padahal kita tidak seperti itu. Dan juga mengurangi ketepatan. Nah, berdasarkan riset katanya orang yang diiming-imingi dengan penghargaan itu ketepatannya akan berkurang daripada orang yang tidak diberikan penghargaan dalam melakukan sesuatu. Karena yang tidak diberi penghargaan ini dia akan berusaha terus melakukan yang terbaik, mencoba terus. Sedangkan katanya kalau yang ada penghargaan ini ada batas ininya. Udahlah, aku nggak perlu lagi penghargaan. Jadi saya tidak perlu lagi untuk tepat waktu. Seperti itu. Kemudian menurunkan kualitas, hampir sama dengan tadi, kualitasnya pun jadi menurun. Sedangkan yang tidak diberi penghargaan ini terpacu terus untuk melakukan yang terbaik karena motivasi intrinsiknya sudah ada. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, sama, dan penghargaan menghukum. Apa yang dikatakan penghargaan menghukum? Menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin ya Bu Kepala Sekolah, mungkin ini alasan kenapa sekarang kita di kurikulum Merdeka tidak direkomendasikan lagi perankingan, hadiah, piala, ataupun sertifikat dan lain-lainnya. Nah, ini dia motivasi penghargaan dalam perilaku manusia. Jadi yang paling penting itu yang kita tekankan adalah motivasi intrinsiknya. Kita bina mereka untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan dari keyakinan dari diri sendiri. Next, Butika. Nah, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Hukuman, penghargaan, atau kesadaran diri? Kesadaran diri kurang. Hukuman ada, ada. Penghargaan ada. Kalau dari kesadaran diri ada, tapi presentasinya masih kecil, masih rendah. Ya, next. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jika mereka memiliki motivasi kesadaran diri, akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh mau dihukum ataupun diberi penghargaan. Saya akan tetap melakukan yang terbaik dan berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan, karena mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Saya harus menjadi orang yang menghormati guru, maka saya akan menjunjung tinggi nilai itu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Kita dapat melaksanakannya dengan cara next. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita pahami dulu kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuannya, tujuan tertentu. Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Satu lagi ini penguasaan. Jadi ada 5. Jadi jika kita melihat anak-anak kita di kelas itu kira-kira berperilaku yang kurang baik, sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya ketika dia meminta makanan sama kawannya dengan cara paksa, apakah kita harus tahu dulu apakah dia memang tidak diberikan jajan oleh ayah ibunya sehingga dia merasa lapar. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian dia cari perhatian sama temannya, dia colek, dia ganggu. Bagaimana kebutuhan dasar kasih sayang dan dirasa diterimanya? Ya, next. Harus dipenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi kalau misalnya ada yang sering usil, kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya. Apakah anak tersebut kasih sayang dan rasa diterimanya itu sudah terpenuhi atau tidak? Next. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui oleh teman-temannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Next. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas memilih, kebutuhan untuk kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Nah, untuk kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tentunya akan menyedihkan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar ini yang tinggi, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Makanya kalau anak-anaknya kebutuhan rasa senangnya tercukupi ataupun berlebihan dari rumah, di sekolah pun dia akan kelihatan tertawa atau memberi dampak kepada temannya. Nah, contoh kasus, kita masuk kepada contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan apa? Oke, kita harus bertanya dulu kepada Dinda, apa alasannya menangis? Ya kan? Next, ketika kalau jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak seru kan, kalau kan tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Jika jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, dia menangis karena ibu gurunya tidak menyapanya, padahal dia pakai jepit rambut baru. Dari tegur. Iya, ternyata kita nggak sadar kalau jepitnya baru. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika jawabannya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, itu adalah kebebasan. Dia mau memilih bagaimana cara dia untuk belajar. Nah, kalau jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ditunjukin ibu guru ke teman-teman di kelas. Nah, kebutuhan penguasaan. Dia mau diakui walaupun gambarnya masih kemana-mana. Nah, itu dia. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di kelas. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhinya di lapangan, jadinya
mencoba mengatur orang lain, bahkan bisa sampai menyakiti secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan atau memberi peluang tersebut membuat pencapaian yang berarti. Misalnya, kita memintanya untuk membantu apa yang bisa dilakukannya di sekolah, di kelas, misalnya untuk mengkoordinir kebersihan. Nah, seperti itu cara kita. Bila manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dan Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Setelah kita tahu kebutuhan dasar anak, tentu ada tindak lanjut yang kita lakukan supaya anak itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa menyebabkan hal-hal negatif di sekelilingnya. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, ini dia. Setelah tadi kita mencari tahu kebutuhan dasar anak tadi, ketika dia bertingkah laku yang kurang baik, kita mencari tahu bagaimana kebutuhan dasarnya. Cara kita mencari tahu atau menanganinya itu disebut sebagai posisi kontrol guru. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Goset dengan pendekatan restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Sebagai penghukum tentunya kita sudah tahu bagaimana karakternya seorang penghukum ini. Bernada keras, membentak, tidak mau tahu alasan orang lain ataupun anak, yang pasti dia salah, dia harus dihukum. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Karena di kelas ketika ada anak yang ribut dan lainnya, ibu kecewa sekali sama kalian ya nak ya. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Atau kamu sudah disekolahkan oleh orang tuamu susah payah seperti ini, pastinya kita membuatnya merasa bersalah. Itu adalah contoh posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol teman, dia berusaha menjadi teman dengan ibu gurunya. Ayo loh nak, dikerjakan, nanti ibu loh kena marah kepala sekolah, gak kasihan sama ibu ya. Itu adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, tanpa nada yang keras, hanya bertanya bagaimana seharusnya, apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tahu ini sudah melanggar aturan sekolah, peraturan sekolah. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini dilakukan dengan tahapan-tahapan mau mendengarkan terlebih dahulu apa alasan anak. Nah, next Butika. Nah, ini dia ada motivasinya. Untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas yang gagal. Dan sebisa mungkin kita tidak melakukan kedua posisi kontrol yang negatif ini. Ya, kalau di penghukum tadi, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukumnya langsung. Untuk membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, hasilnya bagaimana? Untuk posisi kontrol penghukum, anak akan memberontak ataupun menyimpan dendam. Untuk posisi pembuat orang merasa bersalah, anak akan berbohong, menyembunyikan hal yang dia rasakan. Nah, kemudian perilaku kontrol positif sebagai teman dan juga sebagai pemantau, tapi ada dampak negatifnya. Hasilnya anak akan bergantung kepada kita, ketergantungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ketika dia naik kelas, gurunya berbeda, nah perilakunya tidak sama lagi. Itu artinya ketergantungan. Dan posisi kontrol pemantau dengan cara bertanya apa peraturannya, bagaimana konsekuensinya. Nah, bisa menyesuaikan kalau dia diawasi. Nah, sebagai posisi kontrol manager, ya, anak mampu untuk belajar mengontrol dirinya, menguatkan watak atau karakter. Dengan cara bagaimana? Cukup dengan bertanya apa yang
kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kita memberikan pertanyaan pemantik supaya dia mengeluarkan solusi dari dirinya sendiri, mampu mencari solusi dari kesalahan ataupun perilaku yang dilakukannya. Next, kita masuk ke materi ataupun pembahasan yang ke-6, keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan? Kenapa tidak disebut sebagai peraturan? Lanjut titik. Ya, apa perbedaannya? Nah, biasanya peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Guru langsung membuat, ini peraturan kita di kelas. 1 begini, 2 begini, 3 begini. Dan motivasinya itu tadi masih eksternal. Oh, ya Bapak Ibu guru membuat ini berarti ya udah ini yang harus kami laksanakan. Sedangkan keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi antara guru dan juga murid harus membuat satu forum diskusi untuk menyepakati apa keyakinan di kelas, apa aturan yang ada di kelas, dan ini memunculkan motivasi internal. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak supaya anak bisa mengingat dan bisa melaksanakannya. Kemudian keyakinan kelas ini dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, dan yang terakhir keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada sedikit contoh, ada video dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kira-kira apa saja dari dalam diri kalian yang bisa kalian ucapkan sebagai peraturan kelas yang bisa kalian paham? Mulai dulu untuk yang bisa ditebak. Selanjutnya dari kesemua peraturan itu akan kita pilih mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, kita mulai dari jangan malu-malu ya. Ya, sampai ada ungkapkan apa yang memang kalian rasakan. Contohnya, kalau si kami merasa dia sering diejek, kan tidak boleh mengingat orang lain. Yang pertama, dari kelompok sini dulu. Silakan berikan pendapat apa aturan kelas yang bisa kalian lakukan. Tidak boleh membuli. Tidak boleh memilih teman baru. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara bertanya langsung kepada teman. Mungkin yang satunya lagi boleh bertanya langsung kepada kepada guru, ya. Mereka akan saling melihat siapa temannya yang memberikan pendapat. Di video yang kedua, boleh juga dengan memberikan selembar kertas kepada anak, kemudian kita minta mereka untuk menempelkannya di papan tulis. Tidak boleh berkelahi. Iya, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk membuka curah pendapat anak dalam mencurahkan apa yang harus mereka lakukan, aturan-aturan apa. Nah, aturan-aturan tersebut kita catat, semua masukan para murid kita catat, dan masukan itu tentunya masih ada kata dilarang seperti tadi, tidak boleh membuli, tidak boleh membeda-bedakan. Next ketika, nah aturan itu kalimat-kalimat yang masih berkonotasi negatif tadi kita ganti menjadi kalimat yang positif. Di playkan dulu. Kita ganti kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat
kita ajak mereka untuk menemukan nilai kebajikan apa. Dalam keyakinan kelas itu, tentunya ada nilai kebajikan yang kita tuju. Diplaykan, Bu. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Hal kebaikan apa yang ada pada peraturan buanglah sampah pada tempatnya? Berarti mengerjakan PR atau tugas dengan tanggung jawab. Kebaikan apa yang ada? Ketika kita melakukan hal nomor 2, poin nomor 2, maka kita mempunyai sifat apa? Bertanggung jawab. Nomor 3, mendengarkan guru dengan seksama. Kebajikan apa? Kebaikan apa yang ada? Ketika kamu melakukannya, maka kamu menjadi orang yang menghormati. Nilai kebaikannya, kita cari nilai kebaikannya. Yang keempat, berbicara santun. Nilai kebaikannya apa? Sama, menghormati. Ben, yang kelima Ben, saling menghargai, toleransi dan menyayangi teman. Apa nilai kebaikannya? Menyayangi teman, menghormati juga. Dan yang terakhir, membuat suasana pembelajaran menyenangkan. Apa nilai kebaikannya? Kenyamanan. Selanjutnya dari tahapan ini, kita menyisakan hanya tinggal beberapa keyakinan dari peraturan-peraturan yang mereka sampaikan satu persatu tulis di kertas sebanyak itu. Kita ambil beberapa keyakinan saja, tidak perlu terlalu banyak. Next. Nah, semua warga kelas kemudian dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas tersebut dengan kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab, mereka yang sudah membuat keyakinan dan kesepakatan ini, sehingga mereka harus melaksanakannya. Selanjutnya, keyakinan kelas yang ada dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Boleh ditempelkan oleh gurunya, ataupun anaknya, ataupun berkolaborasi. Saya senang membuat keyakinan kelas membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jika setelah membuat keyakinan kelas tadi, ternyata masih ada anak yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mereka melakukan hal yang buruk. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ada tahapan kita menyelesaikannya. Yang ini adalah tujuan daripada budaya positif itu juga. Sebagai seorang guru, jika menyelesaikan permasalahan anak, tidak semerta-merta kita menyalahkan si anak. Sudah dia salah, semakin kita salahkan, malah dia tidak akan ada muncul perubahan ataupun solusi dari dirinya. Hal itu disebut dengan, tahapan itu disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu mereka untuk berpikir mereka mau menjadi orang yang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan dari segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dalam hidupnya, membantu murid untuk melaksanakan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini adalah bagian daripada segitiga restitusi. Yang pertama yang menjadi dasar adalah menstabilkan identitas. Yang kemudian adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Next. Nah, ini dia tahapan menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar. Jadi bagian awal yang harus kita laksanakan ketika menghadapi perilaku anak yang masih belum sesuai. Ya, tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal, karena ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan jauh dari orang yang sukses.
Belum butik. Nah, kata-kata seperti apa untuk yang menstabilkan identitas? Ya, supaya mereka bisa menjadi reflektif, kita stabilkan dulu kondisinya. Contohnya ada dua anak yang berkelahi. Ya, kita tenangkan dulu mereka, jangan langsung kita ajak bicara atau kita salah-salahkan atau kita langsung menghakimi yang satu orang, menjudge. Nah, terlebih dahulu kita mereka minta untuk tenang. Kemudian kata-kata seperti ini adalah cerminan dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu biasa dilakukan oleh setiap orang. Bukan berarti kita memberikan mereka kesempatan untuk berbuat salah, tidak. Tapi kita stabilkan dulu identitas kondisinya. Kemudian tidak ada memang manusia yang sempurna. Namun Bapak Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau memang ternyata dia melakukan hal itu karena dia disakiti terlebih dahulu, bisa kita sampaikan, kamu berhak merasa seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada di posisi kamu, pastinya juga mempunyai perasaan marah. Dengan begitu, anak mulai akan terbuka untuk menceritakan yang sebenarnya, lebih jujur, dan juga tidak ada lagi perasaan emosi dalam menceritakan hal yang sesungguhnya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, caranya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kita tanyakan dulu, apakah menurut kamu tindakan itu tepat? Itu juga bisa memvalidasi keyakinan tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini bergantung kepada situasinya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berkelahi nggak mungkin kita bilang kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu. Ada bahasa lain yang kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, hal yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Karena tadi kita udah bikin keyakinan kelas. Kita bisa tanyakan kepada mereka, kamu tahu keyakinan kelas kita seperti apa? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu tidak taati dalam kasus ini? Apa bayangan kita tentang koalisi yang ideal? Atau bertanya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Lalu kita bisa juga bertanya kepada mereka, menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Jadi dia akan berusaha mengucapkan dari dirinya sendiri cara ataupun solusi dari permasalahan tindakan yang dilakukannya. Oke, yang terakhir adalah praktek penerapan segitiga restitusi yang coba saya lakukan di sekolah kita. Bisa diplaykan butik. Ada dua kasus yang berbeda. Silakan Dianti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yanti. Apa kabar teman? Baik. Sehat. Sehat Bu. Kamu sehat ya. Semoga kamu selalu sehat. Bu Yanti tahu alasan ibu memanggil Yanti sekarang? Tahu Bu, karena sudah mendorong Kristen sampai satu. Iya, ibu juga tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu bahwasanya kamu mendorong Kristen dan menjadinya dengan keadaan masa. Apakah itu benar-benar benar Bu Yanti? Boleh ibu tahu bagaimana perasaan kamu? Kapan ini adalah menstabilkan keadaan? Kristen Bu, karena sudah dari teman saya Bu. Ini menarik nama kamu. Iya Bu. Apakah ini baru kali ini dilakukannya tuh? Tidak Bu, selesai Bu. Jadi kamu marah? Iya Bu. Apa emosinya? Sakit? Sakit Bu. Iya. Sakit pada saat diganggu, ada bercanda, amarah, emosi. Pasti pernah dilakukan. Sekarang tidak suka untuk diganggu orang lain, ya. Itu adalah perasaan yang wajar. Ibu juga seperti itu. Kalau diganggu pasti merasa risih, ya. Jadi di sini itu bukan mau mencari yang benar dan yang salah. Dan itu mau berdiskusi dengan kamu untuk mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ya. Lalu dengan alasan tadi kamu marah, kamu kesal, hingga mendorong Christine, hingga mengizinkan dengan kata-kata kasar. Apakah hal itu sudah tepat? Tidak tepat ya. Iya. Pada saat kamu mendorong Christine, setelah kamu mengizinkan dengan kata-kata kasar, apa yang kamu rasakan dalam hati? Sebenarnya saya merasa bersalah Bu, karena Kristen
apa ya Mbak ya? Tentunya kami juga tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi dari situ. Nah, Supriyanti, perbuatanmu itu maka sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Yes. Kita mempunyai keyakinan kelas untuk saling lihat berbagai teman dan tidak mengejek. Iya, itu keyakinan kelas kita kan? Sudah kita sepakati bersama kan? Keyakinan kelas itu kita buat atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk saling menghargai teman, mempererat persahabatan, bukan itu berantem. Ya, keyakinan kelas itu harus kita yakini benar supaya muncul hal-hal positif yang baik di dalam kita. Terlebih lagi di lingkungan kelas kita. Apakah ada hal lain lagi yang kamu lakukan kepada Kristi selain mendorong dan sebagainya? Tidak ada ya. Menurut kamu, Bianti, hal apa yang harus kamu lakukan? Apakah ada cara untuk memperbaiki kondisi saat ini? Minta maaf lagi kepada Kristi. Bagus, ya. Walaupun kamu merasa kamu tidak memulai perkara ini duluan, walaupun kamu merasa Kristi duluan, oke, dibilang tadi kita tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ketika kita melakukan sampai kita melakukan kesalahan, kita harus meminta dan kita harus mau memaafkan sesama. Ada hal lain yang harusnya bisa kamu lakukan selain mendorong dan juga mengejek Kristi untuk hal itu, ya kan? Kamu bisa menegurnya dengan baik. Ketika kamu tidak sudah berbeda dengan baik, kamu respon masih seperti itu, kamu boleh menyampaikannya kepada ibu supaya ibu juga bisa mengingatkannya kembali akan keyakinan Kristi. Selain meminta maaf, apalagi yang bisa kamu lakukan kan? Tentang keyakinan kelas itu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Terus ini keyakinan kelas dan mau mau saling menolong, mau saling menjaga, berbicara ya. Nah, tadi yang harus kita lakukan ya, itu tadi solusi dari apa yang kamu rasakan. Ya, mari kita selalu meningkatkan keyakinan kelas. Ya, mari kita saling mengingatkan teman akan keyakinan kelas. Sehingga kita kedepannya akan berperilaku lebih baik. Apakah hal ini akan kamu ulangi lagi? Selalu akan keyakinan. Terima kasih Bianti. Yang terakhir ya Bapak Ibu. Silakan Kristi. Jangan lupa. Selamat pagi Kristi. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Kristi tahu kenapa Ibu panggil sekarang? Ibu sudah mengerti kamu, Ibu memperhatikan bahwa Kristi jarang mengumpulkan tugas. Lebih sering untuk tidak mengumpulkan tugas PR-nya. Apakah kamu menyadari hal itu, Kristi? Ada. Kristi, kamu memang adalah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya kesalahan ini mungkin saja dilakukan oleh teman-teman ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, Ibu memanggilmu ke sini supaya kamu bisa keluar dari permasalahan, bisa menemukan solusi sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Menurut kamu, Kristi, apa hal yang membuat kamu bisa lupa untuk mengerjakan PR? Sering lupa pelajarannya, sering lupa kalau dari sekolah itu ada PR. Oh, seperti itu. Lalu, apa ada hal lain yang membuat kamu lupa? Mungkin sering tiduran atau bermain. Sering bermain, tidak ingat waktu, ketiduran. Apakah bermain itu bermain handphone? Iya. Iya.
Pasti handphone itu bisa mendatangkan hal positif juga bagi kita. Dari handphone kita bisa banyak belajar, dari handphone kita bisa banyak pengetahuan jika kita menggunakannya dengan bijaksana dengan baik. Ya, meski apa sudah sadar bahwa kamu sering lupa, kamu sudah sadar bahwa menurut kamu meski adakah cara yang lebih baik lagi, adakah cara yang lebih efektif lagi supaya kamu tidak lupa mengerjakan PR? Sebenarnya kita sekolah tugas laksanakan, kemudian masuk mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR, akan bagaimana dalam diri sampai. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar saat ini? Yang kurang bukan kita sudah sepakat bahwa sudah menjadi kewajiban setiap siswa di kelas dan juga di sekolah ini untuk bertanggung jawab. Ya, karena kedepannya pilihan menjadi orang seperti apa itu ada di tangan kamu. Apakah kamu memilih menjadi orang yang bertanggung jawab atau memilih untuk menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Kalau kamu sendiri inginnya menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bagus. Ya. Nah, ketika keyakinan kelas kita ini kita laksanakan, maka coba kamu bayangkan kelas kita akan menjadi kelas yang sangat bertanggung jawab, yang sangat baik. Ya, sehingga pembelajaran kamu ke depannya juga akan menjadi sangat baik. Ya, maka kamu sudah menyadarinya istri. Ya, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, dengan cara ya, apakah ada orang di rumah yang bisa mengingatkan kamu untuk melakukannya? Kamu boleh minta tolong orang tua dan mengingatkan kamu dalam mengerjakan PR setelah pulang dari sekolah. Ya, jika kamu sudah menyadarinya, kamu tidak akan mengulangi kesalahan. Terima kasih, Gusti. Saya merasa senang berdiskusi dengan Bu Mika dan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Ya, demikianlah Bapak Ibu rangkaian kegiatan hari ini mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Kita sudah melihat ataupun menyaksikan rangkaian kegiatan budaya positif dimulai dari bagaimana perubahan paradigma, kemudian bagaimana kita memenuhi ataupun mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita, bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan diusahakan kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer, kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan juga yang terakhir proses menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga diskusi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang saya terima dan dapatkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua yang berada di sini, terlebih lagi bagi sekolah kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada perkataan yang tidak tepat dan juga tingkah yang tidak sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam mengemban tugas kita sebagai seorang guru. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, tepuk tangan dulu ibu-ibu semuanya, aplaus untuk pengantin kita hari ini, luar biasa ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Mika hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya. Kira-kira kita buka diskusi sebentar ya Bu Mika. Ada nggak dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Mika teman-teman yang ingin bertanya mengenai atau umpan balik yang akan diberikan untuk materi kita hari ini? Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Sekiranya umpan balik aja untuk materi ini, ada yang bisa memberikan pernyataan baik kepada Pak Gus.
umpan balik Pak. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Pemaparan tadi sudah bagus, sudah jelas sekali. Memang yang kita perlukan itu memang budaya positif itu merupakan, kalau zaman sekarang itu merupakan paradigma intrinsik yang mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah. Karena masalah itu kadang-kadang selalu muncul, maka itu untuk memotivasi tadi yang disampaikan intrinsik orang itu, apabila kita misalnya memiliki suatu masalah, problem, kita dihadapkan oleh suatu masalah, ini sering terjadi di dalam kita mengajar, maka orang itu harus menyelesaikan dengan cara-cara menggali nilai-nilai positif yang ada, yang tadi disampaikan di judulnya tadi, diseminasi ya, budaya positif di lingkungan sekolah itu diikuti oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya guru saja, bukan hanya murid saja, tapi seluruh warga sekolah yang ada di sekolah itu. Nah, budaya positif itu tadi juga disebutkan di sekolah yang tadi dijelaskan banyak sekali tadi, ada disiplin positif ya, dan untuk nilai-nilai kebajikan ya. Kebajikan di sini bukan hanya 1 2 tapi menyeluruh, universal tadi yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu ada teori, kemudian ada lagi yaitu kebutuhan dasar, kemudian ada 5 posisi kontrol tadi yang disebutkan tadi. Itu memang sangat penting sekali untuk kita sebagai pendidik dan juga pengajar di sekolah. Kemudian ada lagi kesepakatan kelas tadi yang sudah disampaikan tadi, bercontohnya di video-videonya tadi, itu sangat penting sekali. Itu mungkin dari saya itu aja, karena mungkin masih banyak yang mau menyampaikan, yang lain kami persilahkan juga. Kalau ada kata-kata saya kurang pas pada penempatnya, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kata saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus, luar biasa ya, itu umpan balik dari materi yang disampaikan oleh Bu Mika. Artinya sudah diserap oleh peserta kombel kita ya Bu Mika. Artinya ilmunya hari ini benar-benar bermanfaat sekali, isinya daging semua, sehingga kita bisa mengimplementasikannya ke sekolah. Kira-kira ada lagi yang ingin memberikan umpan balik dari paparan materi yang telah diberikan Bu Mika? Ada lagi? Bu Basita? Oke, baik. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, mungkin saya paradigmanya yang saya ambil tadi tentang keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau zaman kita dulu kan kita masih pakai peraturan kelas nih. Nah, sekarang ternyata kita bisa lebih menerapkan dengan keyakinan kelas yang saya kira rata-rata kita sudah punya ya, sudah diterapkan. Jadi dengan begitu berarti kita sebenarnya sudah melakukan yang namanya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa kita lebih kembangkan, lebih kita terapkan lagi supaya hasil kedepannya bisa lebih baik. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Basita, ya betul sekali, kita sudah membuatnya. Kalau dulu aturan, lebih tepatnya otoriter ya Bu, kita buat aturan tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ribut di kelas, itu aturannya dari kita. Kalau sekarang kita sama-sama melibatkan murid, artinya kalau murid itu sendiri sudah membuat aturan dan mereka tidak tanggung jawab, artinya mereka sudah tahu konsekuensi apa, karena membuat aturannya sama-sama. Inilah namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Hampir semua kelas yang ada di SDN 04 sudah menerapkannya. Jadi kita tambah lagi ya Bu Mika, bahwa aturan itu berpusatnya bukan kita yang sebagai guru yang membuat aturan, tapi sama-sama. Karena tujuannya tadi kita tahu, biar anak-anak kalau dia salah sudah tahu, seperti video tadi, dia sudah bisa menyampaikan tahu kesalahan
kenapa dia buang sampah? Padahal aturannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Baik, mungkin itu saja dari paparan materi yang sudah disampaikan Bu Mika. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi atau kita tutup? Baik, terima kasih kepada seluruh audien atau seluruh peserta komunitas belajar Kopat Beduk. Mudah-mudahan selanjutnya akan ada yang mengisi materi. Tidak menutup kemungkinan hanya Bu Mika atau ibu-ibu yang lain yang jika ingin berbagi ilmu sharing, karena kepala sekolah kita sudah memberikan ruang untuk kita semua berkolaborasi, berbagi, sehingga apa yang kita dapat tidak kita telan atau kita makan sendiri, karena kalau kita bagi artinya akan terus mengalir. Baiklah, demikian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, diri sendiri, anak kita, tentunya wabil khusus untuk kemajuan SDN 004. Mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada kesalahan baik dari kata ucapan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.